Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Ibu Titi selaku dosen pembelajaran tematik dan terpadu. Izinkan saya mempresentasikan presentasi mengenai pembelajaran tematik. Nah, di sini saya mengambil tema yaitu tema 8, yaitu bab bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Di sini memuat mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan juga PPKN. Tujuan dari pembelajaran tematik tema 8 bab bumiku subtema 1 ini adalah: 1. Dengan membaca sekilas, nantinya siswa mampu mengidentifikasi kata kunci dari tiap paragraf suatu bacaan. Yang kedua, dengan mengetahui informasi tentang suatu negara, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara di wilayah ASEAN. Yang ketiga, dengan mendiskusikan Undang-Undang Pasal 32 tahun 2009, siswa mampu memahami tentang lingkungan sehat dan bersih adalah hak semua warga negara. Keempat, dengan membuat rencana aksi, siswa dapat memahami hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan sebagai perwujudan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Langkah-langkah pembelajaran dari orientasi ataupun persepsi maupun motivasi. Yang pertama, kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, seperti biasa menanyakan kabar serta mengecek kehadiran siswa, menyanyikan salah satu lagu wajib ataupun nasional, yang mana di sini guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Yang ketiga, mengulas atau membahas sedikit materi yang telah disampaikan di hari yang sebelumnya, yang mana tujuannya untuk memberikan gambaran kepada siswa tentang materi yang akan dibahas melalui mengulas materi yang sebelumnya sudah disampaikan. Kemudian pada kegiatan inti. Nah, di sini terdapat beberapa aktivitas dari kegiatan inti. Yang pertama adalah membaca. Di sini siswa yang pertama adalah membaca teks yang berjudul Kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, siswa membuat catatan yang berisi gagasan utama dari bacaan, mencari dari kata kunci dari tiap paragraf. Kemudian, siswa berdiskusi dengan siswa lain untuk mencari persamaan dan perbedaan dari informasi penting yang telah mereka dapatkan, di mana di sini mereka itu berpikir secara kritis dan juga penyelesaian masalah. Di sini memuat mata pelajaran bahasa Indonesia, karena kata kuncinya adalah mencari gagasan utama dari sebuah bacaan dan juga mencari kata kunci di setiap paragraf. Ini adalah muatan bahasa Indonesia. Kemudian siswa membaca bacaan yang berisi informasi singkat mengenai keadaan Singapura sekarang ini dan juga mendiskusikannya. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu ayo mengamati. Siswa mengamati kembali peta Asia Tenggara dan mengidentifikasi negara-negara apa saja yang ada di wilayah Asia Tenggara. Nah, karena tadi bacaannya ini berhubungan dengan negara-negara Asia Tenggara, khususnya Singapura. Kalau di sebelumnya ayo membaca itu terdapat kita mencari ide pokok dari tiap-tiap paragraf yang berkaitan dengan negara-negara Singapura. Di kegiatan mengamati, siswa mengamati kembali peta Asia Tenggara untuk mengidentifikasi negara-negara apa saja yang ada di wilayah Asia Tenggara. Kemudian
Siswa menuliskan negara-negara yang letaknya di wilayah Asia Tenggara pada kolom yang terdapat pada buku siswa. Kemudian siswa mengamati penjelasan tentang negara Singapura ini. Serta guru dan siswa berdiskusi mengenai warga Singapura taat terhadap peraturan. Nah, di bagian ini terdapat dua muatan. Yang pertama, yang poin 1, 2, 3, ini adalah poin muatan IPS. Dari siswa mengamati peta Asia Tenggara, mengidentifikasi negara-negara yang menjadi wilayah Asia Tenggara, kemudian menuliskan negara yang letaknya di wilayah Asia Tenggara. Ini juga bagian dari muatan IPS. Selain dari kegiatan mengamati, yaitu berkreasi. Kalau tadi dari kegiatan mengamati, di situ terdapat muatan mata pelajaran IPS. Di sini dalam kegiatan Ayo Berkreasi, yang pertama adalah siswa membuat kartu informasi yang berisikan 1, keadaan alam Singapura. Berarti dalam poin ini masuk ke dalam muatan IPS. Kemudian yang kedua, siswa membuat kartu informasi tentang fakta-fakta yang menarik tentang negara Singapura. Siswa membuatnya di kertas yang sudah disediakan. Berarti di sini juga ini nantinya ini siswa akan membuat kartu informasi. Selain kartu informasi juga menyajikan fakta tentang negara Singapura. Dibuatlah kartu informasi tersebut di dalam sebuah kertas. Yang mana dari poin 1 dan 2 ini merupakan bagian dari muatan IPS. Kemudian yang ketiga, membuat poster terkait cerminan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Nah, dari poin ini diambil dari muatan PPKN yang terdapat pada poin mengamati. Guru dan siswa berdiskusi mengenai warga Singapura yang taat terhadap peraturan. Nah, dari poin ini, siswa berdiskusi dengan siswa lain, kenapa sih kok Singapura negaranya, warga negaranya itu taat-taat terhadap peraturan, wilayahnya bersih, nyaman untuk ditinggali. Nah, salah satunya adalah sebagian besar warga negara Singapura itu menjalankan kewajibannya dengan baik, dengan maksimal. Sehingga negara Singapura termasuk negara yang maju karena warganya taat terhadap peraturan. Nah, di poin Ayo Berkreasi, nah ini siswa membuat poster terkait cerminan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Nah, ini adalah muatan mata pelajaran PPKN. Berdasarkan pada kegiatan Ayo Mengamati, siswa berdiskusi mengenai warga Singapura yang taat terhadap peraturan. Dari situ dibuatlah sebuah poster yang berisi tentang cerminan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara, khususnya kita di negara Indonesia. Nah, di sini kita membuat poster terkait kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, di kegiatan penutup, yaitu adalah renungan. Di sini guru memberikan pertanyaan ataupun sharing dengan siswa, bagaimana pendapat siswa tentang pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. Apakah siswa sudah memahami materi yang disampaikan ataupun masih agak bingung. Kemudian juga kita bertanya, apakah hal yang kita pelajari pada kesempatan hari ini memberikan manfaat? Kalau iya, apa saja manfaatnya? Nah, kemudian setelah kegiatan renungan atau tanya jawab ini sudah dilakukan dan siswa sudah memberikan argumennya, maka pembelajaran dapat diakhiri nantinya dengan ditutup dengan salam dan juga doa. Kemudian guru juga akan menyampaikan materi pembelajaran yang akan dilakukan di pertemuan selanjutnya.
Selanjutnya yaitu adalah penilaian ataupun asesmen. Penilaian ataupun asesmen terhadap bab ini bisa dilakukan atau diambil sesuai dengan kebutuhan guru. Bisa dari pengamatan sikap, dari tes pengetahuan, dan juga dari presentasi unjuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian yang formatnya sudah terlampir di RPP. Sekiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.